Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Di sini berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan apa saja yang saya dapatkan selama pelatihan selama 5 hari di Ujung Tanjung 3 bulan kemarin mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Sebelumnya jika apa yang saya sampaikan agak belibet, harap dimaklumi ya Bapak Ibu. Soalnya saya juga baru belajar mengenai materi ini. Dan ini merupakan salah satu mapel pilihan yang baru tahun ini dibuat oleh Kementerian. Nah, di mapel coding dan kecerdasan artifisial ini ada undangnya resmi Bapak Ibu. Yang pertama dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua landasannya dari Undang-Undang juga Nomor 59 Tahun 2024, ada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan landasan lainnya ada Permendikbud Nomor 5 Tahun 2002 tentang kompetensi lulusan pada PAUD, pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan Permendikbud Nomor 12 Tahun 2024. Nah, di mapel coding dan kecerdasan artifisial ini dari yang saya ketahui selama pelatihan sudah dilakukan di SMA 1 misalnya udah dibuat mapel kelas 10 kalau salah saya udah ada itu. Dan mapel ini dibuat karena sarana dan prasarana di sekolahnya juga mendukung. Nah, jika mendukung maka bisa kita buat atau kita jadikan mapel pilihan ya Bapak Ibu, bukan mapel wajib, yakni kelas 10. Nah, selanjutnya apa sih coding itu? Nah, coding itu adalah semacam pemrograman, proses yang mengonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman. Nah, di coding ini bukan bahasa sehari-hari kita yang kita ucapkan Bapak Ibu, misalnya buat ini, buat itu, enggak seperti itu. Coding itu bisa berjalan. Coding itu bisa berjalan jika yang perintah kita masukkan itu kita ubah menjadi kode. Kode tersebut banyak, misalnya ada Python, ada script Java, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu pastinya masing-masing pasti punya HP lah, nggak mungkin nggak punya HP ya Bapak Ibu. Jadi pasti juga Bapak Ibu pernah memainkan sebuah permainan di HP. Kalau anak-anak kita jangan ditanya lagi, semuanya pasti tuh udah main game misalnya apa tuh yang paling Mobile Legends, dan lain-lainnya lah. Kalau biasanya kita tuh mainnya yang susun-susun balok, biasanya kita kan yang mudah-mudah gitu lah. Nah, pernah gak sih Bapak Ibu berpikir bagaimana caranya game itu bisa berjalan? Kok bisa ya game itu
bahkan menembakkan senjata gitu. Kok bisa? Bagaimana bisa game itu bisa berjalan gitu? Nah, game itu bisa berjalan karena ada perintah Bapak Ibu, yang mana coding itulah yang menjalankan game tersebut. Dimasukkan tuh perintah-perintahnya, misalnya tembakan ini. Itulah Bapak Ibu, saking canggihnya sekarang kan. Ya, boleh Bapak Ibu saya. Nah, disinilah pemrograman itu. Pemrograman itu apa sih? Nah, pemrograman itu adalah menulis instruksi dalam bahasa pemrograman. Salah satu contohnya yaitu Python, yang mana agar komputer itu bisa melakukan tugas tertentu. Ya, tadi kan saya sudah bilang kepada Bapak Ibu bahwa komputer itu kalau ingin membuat suatu perintah itu tidak bisa kita langsung jalankan begitu saja, mesti harus ada perintah yang kita berikan. Misalnya buatkan contoh soal ini. Harus ada perintah atau instruksi yang dijalankan agar komputer atau perintah itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, bagaimana cara menulis instruksi dalam bahasa pemrograman itu? Jadi kita menggunakan bahasa Python. Sekarang kan Bapak Ibu udah nggak asing lagi ya Bapak Ibu mengenai aplikasi kita kayak ChatGPT, Gemini AI. Di situ bisa tuh Bapak Ibu nanti masukkan perintahnya, instruksinya dulu. Mau membuat apa? Barulah di aplikasi KA itu ChatGPT itu akan mengubahnya menjadi bahasa pemrograman yaitu Python tersebut. Nanti saya akan praktekkan secara langsung. Nah, seperti inilah contoh bahasa pemrograman. Ini salah satunya Python bahasanya Bapak Ibu. Python itu bukan ular ya Bapak Ibu ya, bukan ular Python, tapi Python itu bahasa pemrograman. Nah, seperti inilah Bapak Ibu. Kalau dulu sebelum adanya ChatGPT, adanya Gemini AI, orang-orang itu satu-satu Bapak Ibu menyusunnya seperti Chrome, itu banyak ya. Nah, ada titik-titiknya itu disusun secara manual Bapak Ibu, satu-satu. Bayangkan dulu tuh nggak secanggih sekarang ini. Kalau sekarang ini kita udah masukkan perintahnya langsung keluar kodenya seperti itu. Nah, selanjutnya apa itu kecerdasan artifisial? Nah, tadi kita udah membahas tentang coding. Coding itu apa Bapak Ibu? Apa Bu Iza coding tadi? Coding itu perintah dengan mengubah bahasa manusia menjadi bahasa pemrograman. Nah, sekarang kita akan membahas kecerdasan artifisial. Apa sih kecerdasan artifisial itu? Nah, artinya yaitu sebuah ilmu yang mengajarkan mesin atau komputer agar mampu berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia. Agak serem ya Bapak Ibu, ternyata mesin itu bisa loh berpikir seperti kita manusia ini. Nah, namun minusnya komputer atau mesin ini dia nggak bisa memakai logika, nggak bisa memakai emosional. Kalau kita kan mengambil keputusan itu kan kadang berpikir dulu secara logika, kadang secara hati kita. Itulah minusnya mesin itu, mereka nggak bisa seperti itu. Nah, intinya adalah kecerdasan artifisial ini dia bisa berpikir seperti manusia, namun minusnya mereka tidak bisa berekspresi seperti kita manusia, berpikir secara logika nggak bisa, berpikir secara hati pun tak bisa. Namanya juga sistem ya Bapak Ibu. Dan di sistem itu semuanya sudah terprogram.
Kalau kita kan bisa mengambil keputusan secara langsung. Sedangkan kalau mesin itu mereka harus mencari dulu, memproses dulu datanya yang mana ya, baru keluar. Nah, contoh aplikasi dari kecerdasan artificial ini ada ChatGPT, Gigi, Siri, Gemini, Google Colab, Google Assistant atau Alexa. Dan Bapak Ibu pasti juga pernah menggunakan salah satu dari aplikasi ini. Nah, di dalam kecerdasan artificial itu ada namanya prompt. Pasti saya mengerti, Bapak Ibu juga pasti baru tahu nih apa sih itu prompt, baru mendengar katanya hari ini. Saya pun pelatihan kemarin di pelatihan kemarin juga baru pertama kali mendengar prompt itu apa sih. Nah, setelah dijelaskan barulah saya mengerti. Ternyata prompt itu perintah atau instruksi yang diberikan kepada aplikasi KA, ChatGPT tadi, Gigi, Siri, Google Assistant maupun Google Colab. Nah, perintah yang kita masukkan ke dalam aplikasi kecerdasan artificial itu Bapak Ibu. Dan yang mau kita berikan juga terserah kita ya, bebas apa yang mau kita cari di situ. Nah, di dalam prompt ini nggak sembarangan Bapak Ibu, nggak sembarangan kita memberikan perintahnya, nggak sembarangan gitu. Harus ada unsur-unsurnya, step by stepnya apa sih yang harus dilakukan agar perintah itu sesuai dengan apa yang kita inginkan hasilnya nanti. Nah, di unsur prompt itu ada 4. Yang pertama kejelasannya, yang kedua spesifiknya, yang ketiga konteksnya apa, dan yang keempat kreativitas dan kebebasan berekspresi. Nah, ketika kita memberikan perintah, memasukkan perintah di aplikasi KA itu misalnya ChatGPT lah, kita mau mencari biodata presiden misalnya, kita masukkan dulu, jelas nggak biodata presiden apa nih? Nah, kalau kita masukkan biodata presiden, nah carilah biodata presiden, nanti aplikasi KA-nya bingung. Aplikasi KA-nya pasti bilang nanti yang muncul pasti presiden, dari presiden yang pertama sampai presiden kita yang terakhir, yakni Presiden Prabowo. Nah, harus jelas juga kita mau cari biodata presiden apa. Kalau misalnya Presiden Soekarno, tulis di situ, buatkan saya biodata secara lengkap presiden yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Kan jelas ya Bapak Ibu, kita mau mengetahui tentang biodata Soekarno. Yang kedua spesifik. Yang spesifik kita mau apa? Apa yang kita mau cari mengenai presiden yang pertama kita itu? Ataukah kita mau mencari dia pernah belajar di mana, ataupun dia lulusan dari mana? Kita masukkan perintahnya di situ. Yang ketiga konteksnya seperti apa, dan yang keempat kreativitas kita. Kita munculkan kreativitas kita. Kita mau mencari apa sih agar hasil yang kita inginkan nanti akan sesuai dengan yang kita mau. Kalau misalkan Bapak Ibu nggak memperhatikan unsur-unsur prompt ini ataupun step by step ini, maka nantinya bisa jadi hasil yang keluar nanti nggak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Karena kemungkinan yang Bapak Ibu masukkan itu masih secara umum. Nah, saya mau praktek langsung lah Bapak Ibu ya. Gak enak gitu, cuma teori aja yang kita berikan, tapi prakteknya nggak ada gitu. Mungkin yang awalnya yang prakteknya secara mudah ya Bapak Ibu, mengenai prompt tadi, perintah yang seperti apa yang bisa agar yang hasil yang kita inginkan itu keluar gitu. Nah, siapa ya yang Bapak Ibu yang bersedia 3 orang ke depan? Wani mau Wani? Kamu Wani? Liza? Bersilah Liza, Pak Weni, Pak Isa, boleh Pak Isa? Sebentar aja Bapak Ibu biar
makin apa ya, biar nggak bosan juga dengar teori aja kan, kita praktek sih kepala aja. Di sini aja. Ya Pak Wendy, Bu Liza, Pak Irza. Subhan, Atau Pak Subhan mau Pak Subhan? lagi ini ya. Ini ngapain? Sini aja, berdiri aja di mana pun lah. Pokoknya di situ kan ada 3 baris. Nah, mau berdiri di mana terserah. Terserah. Nah, boleh Kak Dian di sini. Nah, di sini saya akan mencontohkan. Saya memberi perintah atau instruksi dan Bapak Ibu yang di depan ini adalah sistemnya ya Bapak Ibu, komputernya. Nah, jadi kalau sistem itu atau komputer itu kan harus mendengar instruksi dari yang bilang. Nah, dengarkan instruksi saya. Coba Bu Dian, saya minta Bu Dian coba jalan di kertas yang bersimbol kotak. Ya, jalan terus. Yang bersimbol kotak. Yang bersimbol kotak. Ya. Oke, sip. Nah, sekarang saya minta Pak Wendy. Pak Wendy tolong melangkahlah ke pola yang Pak Wendy sukai. Terserah di pola yang berbentuk apa saja. Oke, dan yang terakhir Bu Liza melangkahlah di pola segitiga berwarna biru. Melangkahlah 3 langkah ke depan. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu semua. Berikan tepukan yang gemuruh kepada 3 guru-guru kita ini. Terima kasih. Terima kasih. Berjalan melangkah beda. 3 jalan. Maksudnya tadi berjalan. Nah, Itu belum melangkah. ini mau saya jelaskan Mbak. Nah, Bapak Ibu tahu nggak yang saya lakukan atau yang saya perintahkan tadi? Apa sih yang maksudnya? Apa sih yang saya buat itu? Tahu nggak Bapak Ibu? Apa artinya? Ya, betul Pak. Perintah. Nah, saya masukkan perintah kepada 3 sistem tadi. Yang pertama, saya suruh perintah yang pertama tadi melangkahlah ke simbol yang berbentuk kotak. Nah, saya suruh melangkah. Nah, melangkahlah sistemnya. Cuman saya menyuruhnya tadi cuma sekali, bukan 3 berkali-kali. Nah, sistemnya agak error. Nah, dan yang kedua tadi saya menyuruh sistemnya memilih pola mana yang disukai. Nah, dan yang dipilih itu berarti secara acak ya Bapak Ibu. Polanya juga nggak menentu, dipilihnya lingkaran ataupun kotak ataupun segitiga tadi. Dan sistem yang ketiga tadi saya berikan tuh perintah melangkahlah 3 langkah di simbol yang berbentuk segitiga dengan warnanya biru. Kan berbeda ya Bapak Ibu, perintah yang pertama, perintah kedua dan perintah yang ketiga. Intinya apa Bapak Ibu? Di perintah ini, sistem ini ketika kita berikan perintah secara umum, dia bingung Bapak Ibu, mau kemana ya? Apa yang mau dikeluarkan ini? Soalnya umum gitu, dan spesifik. Kalau disuruh melangkah ke lingkaran, oke, saya akan buat melangkah ke lingkaran. Ini disuruh melangkah kemana saya? Jadi kemana saja? Jadi saya bingung mau melangkah kemana saja. Nah, sistem itu seperti itu Bapak Ibu, dia bisa error, bingung ya. Jadi nantinya hasil yang kita inginkan itu nggak memuaskan, nggak sesuai dengan yang kita mau. Nah, untuk sistem kedua tadi, ya masalah yang biasa ya Bapak Ibu, kadang kita setengah lah gitu.
baik dan benar Bapak Ibu. Di situ spesifik dan detail, perintahnya juga jelas, melangkah 3 langkah ke depan. Nah, dengan simbol segitiga berwarna biru itu termasuk salah satu perintah yang sangat jelas dan benar. Jadi jika Bapak Ibu ingin mencari sesuatu, jika perintahnya tak jelas ya jangan salahkan komputernya atau jangan salahkan sistemnya, karena yang perintah Bapak Ibu masukkan itu belum spesifik. Begitulah. Dan yang kedua, saya akan contohkan tentang materi coding tadi Bapak Ibu. Materi coding tadi apa Bapak Ibu? Coding tadi kan tentang pemrograman, mengubah instruksi itu dengan bahasa pemrograman. Nah, jika Bapak Ibu yang membawa komputer, bolehlah buka sekalian. Tapi jika pun tak ada, bisa dari HP kok Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita akan memakai aplikasi KA yaitu Google Colab, dan yang kedua kita akan memakai aplikasi KA yaitu Gemini AI, karena saya lebih suka memakai Gemini. Tapi kalau Bapak ingin menggunakan ChatGPT juga boleh. Nah, ini bentuk Google Colab-nya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik aja, diketik di laptop atau di HP-nya Google Colab. Nah, muncul nanti Google Colab-nya. Langsung aja nanti ada keluar yang seperti ini. Nah, ini aplikasi KA yang pertama. Dan aplikasi KA yang kedua Ada buku panduannya, bisa kalau ini langsung kan bisa. oh, Kalau ini panduannya kan bisa. Kalau di materi pelatihan kemarin campur, jadi kan kami satu-satu juga betul ada itu dari langsung dari fasilitatornya gitu mengarahkannya. Jadi pas kami itu langsung manusia. Kalau ini bos kita mendengar aja. Iya, itulah. Yang menyampaikan kami ibu udah ke C, kami baru nggak sampai, itu udah sampai. Iya, jadi itulah Bapak Ibu enaknya membawa laptop masing-masing, jadi kita enak langsung praktek secara langsung. Tapi dari HP bisa kok Bapak Ibu kalau mau bukanya, tapi harus login dulu. Dia harus memakai email belajar ID. Kalau memakai email pribadi, ya ada beberapa aplikasi yang memang dikhususkan untuk yang ada email belajar ID-nya. Kalau yang pribadi kadang ada yang berbayar, ada yang tidak bisa dibuka. Cuman kalau Gemini AI atau ChatGPT dan lain-lainnya bisa kok pakai email pribadi Bapak Ibu. Nah, di Google Cloud ya. Yang kedua tadi yaitu memakai aplikasi KA sebagai pembantu dan berkolaborasi lain antara Gemini AI dan Google Colab. Di sini saya udah buat sih Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa lihat langsung yang saya buat ini. Nah, inilah perintahnya. Ini prompt yang saya masukkan ke sistem. Contohnya yaitu yang saya masukkan, buatkanlah saya pemrograman dengan menggunakan bahasa Python. Salah satu bahasa pemrograman tadi saya bilang kan salah satunya Python. Mengapa sih harus menggunakan bahasa Python? Kenapa nggak bahasa yang lain? Karena Bapak Ibu, bahasa Python inilah salah satu yang paling mudah yang kita gunakan sebagai pemula. Kalau udah tingkat atas mungkin bisa bahasa-bahasa lain yang cuma sebagai kita yang pemula ini lebih bagusnya menggunakan bahasa Python untuk mencobanya. Nah, menggunakan bahasa Python untuk output penerimaan siswa baru SMA dengan umur 14 sampai 16 tahun. Nah, di sini tuh saya ingin mencari atau membuat, boleh nggak sih kalau umur di bawah 14 tahun itu masuk SMA, atau di atas umur 16 tahun itu boleh nggak sih mendaftar atau masuk ke SMA gitu. Nah,
eh, umur 16 tahun dilarang menggunakan Honda gitu. Nanti ini keluar tuh bahasa, nanti keluar bahasa pemrograman Python-nya. Nah, ini ya bahasanya. Sebanyak ini ya Bapak Ibu. Karena dah canggih itu dia langsung keluar Python-nya, kodenya gitu. Kalau dulu satu-satu Bapak Ibu, sebanyak ini macam mana kita nak buat. Apalagi kita bukan dari yang jurusan yang di sana gitu. Kecuali mungkin Pak Masud udah tahu lah Pak ya. Kode-kode macam ini Pak ya. Tinggal kita salin aja di sini. Ini kan ada nih lambang salin kode, disalin. Kan udah nih tersalin, disalin ke papan klik. Kita masukkan ke beranda yang di Google Collect. Pilih yang plus kode ini biar muncul seperti ini Bapak Ibu. Disinilah kita tempelkan yang telah kita salin tadi, yang kode yang Python tadi itu. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sebelah kiri ini ada nih nampak yang segitiga yang dengan yang bulat ini, klik ini. Sampai dia berubah dan muncul yang paling bawah tuh. Nah, seperti inilah pengecekan penerimaan siswa baru SMA dengan umur calon siswa dalam tahun. Nah, di sini nanti kita ketik Bapak Ibu mau yang umur berapa gitu biar penerimaan siswa barunya diketahui boleh atau tidak umur segini dia masuk SMA gitu. Coba saya ketik di sini umur berapa Bapak Ibu maunya? 19 ya. Coba kita cek dulu ya. 19. Dia langsung keluar tuh. Mohon maaf calon siswa ditolak. Umur 19 tahun terlalu tua. Kriteria maksimum adalah 16 tahun. Langsung ada keterangan itu. Tapi kita masukkan dulu instruksi atau perintahnya. Kita mau membuat apa? Misalnya mungkin contoh yang lain mungkin pembuatan KTP adalah berapa ya? Umur 17 tahun, misalnya gitu kan. Terus kita ketik di situ yang umurnya 20 tahun masih bisa nggak buat KTP? Nanti muncul nih keterangannya seperti itu. Mohon maaf, calon siswa ditolak. Boleh juga yang lain. Atau Bapak Ibu mau mencari apa nih? Biar saya ketikkan di sini bisa juga. Mau mencari apa? Mau melihat apa? Prediksi cuaca. Jadi bentuknya klasifikasi. Kita masukkan perintahnya kalau klasifikasi cuaca misalnya. Kalau cerah tuh apa gitu? Biar dia dikatakan cerah. Kalau mendung apa juga gitu. Contoh lainnya lah ya. Misalnya salah satu contohnya kita buat untuk output nama hewan berdasarkan inisial. Coba ya. Tapi kita masukkan dulu instruksinya. Dari buatkan saya pemrograman dengan bahasa Python untuk output. Baru diubah output setelahnya. Output nama hewan berdasarkan inisial.
kodenya. Nah, langsung keluar. Kita tempelkan aja tadi yang telah kita salin. Oke, kita jalankan segitiga yang ini. Muncul. Nah, berdasarkan inisial. Nah, Bapak Ibu mau inisial apa nih, kawan? A, B, C, D sampai Z. M. Boleh M. Kita coba ya inisial M. Apa yang muncul di sini? Sepertinya instruksi yang saya berikan tadi agak salah. Saya. Aja lah ya. Nah, di sini muncul tuh langsung apa saja inisial A yang nama hewan, ada ayam, ada anjing, unta, ada bau. Jelas yang tadi kemungkinan kurang instruksinya, harusnya tadi inisial nama hewan tuh A sampai Z. Coba masukkan A sampai Z. A sampai Z. Ini bisa juga nih kita buat di kelas biar agak boring gitu kan. Bisa dijadikan apa, ice breaking gitu. Apalagi kita ada TV yang besar kan. Nanti soal nanti dekat di situ. Kamu mau apa? Ketik aja langsung di situ. Tinggal disalin plus kode, ada muncul start coding, tempelkan di sini. Enter. Tapi jalankan ya. Muncul. Apa tadi Bu Liza maunya? Monyet. M berarti ya. Coba ya, kalau nggak bisa berarti ada yang salah lagi. Nah, muncul nama hewan berinisial M, monyet, macan, makhluk merah dan musang dan lain-lainnya. Nah, seperti itulah Bapak Ibu. Instruksinya tuh yang penting harus jelas dulu, detail dulu. Seperti tadi kan saya cuma umum, nama hewan aja tak saya buat A sampai Z. Berarti yang tadi kan tak bisa dicari karena perintah dan instruksi yang saya masukkan tadi tak jelas. Makanya cuma terbatas di 2 sampai H tadi. Dan juga ini tidak hanya harus di mapel coding yang memakai ini. Di mapel Bapak Ibu juga bisa seperti mapel sejarah kan bisa tuh. Ya Bu dia. Misalnya masukkan di situ output nama pahlawan di Indonesia. Nah, bisa. Mau diketik nanti anaknya disuruh nanti inisialnya apa, M, masukkan di situ M, apa pahlawan kita yang hurufnya M, nanti muncul. Nah, itu sih Bapak Ibu. Dan banyak juga yang lain-lainnya Bapak Ibu, nggak hanya Google Wallet, nggak hanya Gemini, banyak. Dan juga ada misalnya games seru lainnya juga banyak, menyusun puzzle, memberikan perintah, misalnya nanti ada animasi bergerak itu Bapak Ibu. Cuman hari ini nggak tahu saya kenapa laptop saya agak error, lelet.
dan lama untuk mengkoneknya. Jadi mungkin next time lah Bapak Ibu yang di lain waktu, entah Bapak Ibu mau bertanya-tanya. Kalau saya paham sampai situ nanti bisa saya ajarkan. Mungkin sekian materi yang saya berikan Bapak Ibu. Nggak banyak, cuman semoga yang nggak banyak ini adalah yang Bapak Ibu bisa mengerti gitu. Sama seperti saya, kita juga sama-sama belajar gitu. Nggak harus yang detail, apa sih coding itu, bagaimana cara gini-gini, nggak harus yang penting satu atau dua jadilah Bapak Ibu yang kita pahami. Itu saja sih. Dan mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf apabila ada penyampaian kata saya tak jelas ataupun bergetar. Maklum ya Bapak Ibu, saya agak malu karena belum sarapan. Iya, belum sarapan. Sebenarnya jujur aja Bapak Ibu, ini yang saya kerjakan dari jam 5 subuh. Memikirnya ada 1 jam, apa yang mau disampaikan ya? Soalnya pelatihannya udah beberapa bulan yang lalu kan, dan nggak pernah juga saya coba praktekkan di rumah. Itulah ilmu tuh ya, kalau nggak kita terus-terus kita coba kan lupa. Sekian lah. Kesekian saya. Sekian dan terima kasih. Nanti kalau kami nanya, buatkan soal bab 3 yang berbicara tentang adat Melayu Riau. Ada nggak? Keluar nggak soalnya? Itu ya bisa kok, bisa. Cuman kalau itu mau tuh ya. Iya. Itu Cici ya? Cici Gemini bisa cek di Oh, berarti sama dengan Cici nih. sama. Cuman Ibu harus ini kalau mau yang ini kan misalnya saya punya filenya kalau kamu sih bilang dulu. Soalnya kalau Ibu bilang gitu aja umum dia hanya SD bisa, SMP bisa. Oh, berarti harus kelas 11 sama. Iya, jelas dan spesifik. Udah selesai kok, nggak bisa apa. Bola balik. Cuman Ini apa? Oh, kamu udah dikasih. Lagi vendor. Ini dari siapa nih? Dari siapa? Dari MDG. Yang nganter yang lain abang kita Ada konflik ya itu. vendor baru. Oh, apa Pak? Kita pindah orang gitu. Pokoknya abang apa tuh? Bukan diberhentikan loh Pak. Ini masih ada. Tapi masih Jadi saya terima kasih. Kita ada sayur ya? Kalau mau nambah sayurnya. Oh, ikan apa yang itu? Warnanya. Berarti aku dapat. Ini baru. Ini baru. Jangan rasa apa tadi? Abang baru. Tapi bisa. Tidak telur. Masuk ke Bisa.